melanjutkan petualangan di kota Sumedang. Tim Masih Dunia Lain kembali mengunjungi ruang Prabu, sebuah ruang bawah tanah milik Bapak Idu Durrahman. Tak hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan pusaka keramat berusia ratusan tahun, ruangan ini juga diliputi oleh energi gaib yang sangat kuat. Serta dihuni oleh banyak sosok astral. Dan oleh sang pemilik, ruangan ini juga menjadi tempat untuk berkomunikasi dengan energi dari para leluhur. Menapaki setiap sisi ruangan yang penuh dengan benda-benda pusaka, membuat tim semakin merasakan aura mistis yang menyelimuti. Menurut kesaksian sang pemilik, benda-benda yang bergerak dengan sendirinya menjadi fenomena gaib yang kerap terjadi di lokasi ini. Perasaan merinding pun semakin menjalar saat suara-suara misterius mulai menemani keberadaan tim di sana. Hal tersebut dilengkapi dengan cerita adanya sosok astral berwujud harimau raksasa. Yang konon kerap hadir dan berinteraksi dengan manusia saat berada di sana. Malam ini, seorang pria bernyali besar kembali datang menguji nyali untuk yang kedua kalinya. Pada uji nyali terdahulu, pria ini telah merasakan kuatnya energi astral yang menghuni sebuah ruang penyimpanan gong. Melihat berbagai sosok gaib, serta merasakan kontak fisik dengan sang penghuni lokasi. Di antara kuatnya berbagai fenomena astral yang menyertai lokasi ini, pengalaman apakah yang akan kembali dirasakan oleh peserta? Apakah kekuatan energi yang ada akan lebih kuat dari sebelumnya? Harus tiba-tiba ayah. Tidak terjamah oleh sembarang manusia, serta disakralkan oleh sang pemiliknya. Lokasi ini menyimpan energi dari banyak sosok astral yang teramat kuat. Bersama saya Rudi Kawilarang, kali ini kita akan kembali membuktikannya di Masih Dunia Lain. Pemirsa, peserta kita malam hari ini seorang pria pemberani yang juga memiliki kemampuan spiritual. Selamat malam. Bisa Bapak katakan persiapan apa untuk mengikuti uji nyali ini? Persiapan berpuasa dulu sama mental. Pada kesempatan yang lalu, Bapak Ade sudah mengalami interaksinya. Apakah itu belum cukup menurut Bapak? Belum puas. Apa yang menurut Bapak belum puas? Karena pengen meyakini di tempat sini dan kekuatan saya. Pak Ade, apakah Bapak merasa yakin dengan kemampuan Bapak sekarang ini? Ya, insya Allah. Insya Allah. Kita akan langsung memanggil Bapak Idu. Selamat malam Pak Idu. Selamat malam. Pak Idu, Ya, ini peserta kita yang pernah menjalani uji nyali di kesempatan yang lalu. betul.
Dan saat ini peserta kita tampaknya sudah mempersiapkan diri, Ya, betul. baik mental maupun spiritual, Iya. dan merasa yakin dengan kemampuannya yang lebih tinggi saat ini. Iya, iya, iya. Bagaimana menurut Pak Idu? Kalau Pak Idu tidak melecehkan masalah kemampuan dia, memang dia sudah menambah. Tapi Pak Idu juga tidak tinggal diam di bawah, tetap harus Dan uji coba. bisa Bapak Idu jelaskan energi apa saja yang berada di lokasi kita pada malam hari ini? Ya, di sini energinya tetap ditingkatkan. Karena apa? Dia juga meningkatkan masalah energi di dalamnya. Jadi di sini energinya lebih kuat sekarang, malam ini lebih kuat. Terima kasih Pak Idu atas penjelasannya. Sama-sama. Silakan. Setelah kita mendengar keterangan dari Bapak Idu, apakah Anda tetap yakin? Yakin, insya Allah. Baik, saya akan menyampaikan peraturannya pada Bapak Ade. Bapak Ade akan menjalani uji nyali di tempat ini selama 2 malam. Dan Bapak Ade bebas melakukan apa saja di tempat ini. Kami menempatkan beberapa kamera di lokasi ini. Ada di depan, samping Bapak, dan di belakang. Dan kami menyarankan agar Bapak tidak bergerak di luar dari jangkauan radius kamera kami. Di sini pun kami menyediakan beberapa cahaya lilin. Dan Bapak Ade, apapun yang Bapak Ade alami dan rasakan di tempat ini, bisa langsung Bapak Ade komunikasikan dengan kami. Dan apabila Bapak Ade merasa tidak kuat berada di tempat ini, silahkan Bapak Ade melambaikan tangan ke kamera. Maka kami akan segera menjemput Anda. Cukup jelas dengan semua peraturannya? Baik. Suara gong telah berbunyi, menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Saya ucapkan, silahkan beruji nyali. Bismillah. Bismillah. Akila ikut anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hasib. Akila ikut anakul hakim. Bismillah. Akila ikut anakul hakim. Rasakan telinga saya sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
tangan berbulu dan mendengar suara gamelan. Dan telinga saya ada yang menjewer. Selanjutnya, di masih dunia lain, Ada makhluk putih. Saya melihat tangan berbulu dan mendengar suara gamelan. Dan telinga saya ada yang menjewer. Mbak Citra, apa yang dilihat dari peserta kita di malam hari ini? Sebelum memasuki ruang uji nyali sendiri, peserta sebenarnya secara energi aura itu tebal sekali, Mas Rudi. Tapi justru pada saat masuk ke ruang uji nyali, itu ada perbedaan. Entah kenapa di lokasi tersebut, segala energi yang dibawa dari luar itu seperti terserap habis. Apalagi peserta uji nyali ini, kemampuan spiritualnya juga dia besar sekali ya. Karena manusia itu terbatas. Tidak boleh ujub, ria, takabur. Itu salah, karena dia awalnya menantang. Orang yang mempunyai tingkat spiritual yang tinggi, energinya berwarna apa, Mbak Citra? Itu tergantung. Kalau itu memang dilakukan dengan murni, itu akan putih kebiruan. Tapi kalau itu diisi dengan energi yang kurang sesuai dengan dalam dirinya, itu biasanya kemerahan coklat. Tapi tebal. Biasanya itu yang panas. Harus tiba-tiba ada yang Ada makhluk putih. Bersayap. Matanya melihat ke saya.
Ya, makhluk hitam mengelilingi saya. Pak Idu, peserta tadi mengatakan melihat sosok yang berbulu hitam ya. Sosok tinggi besar, Iya. tangannya berbulu hitam dan Iya. juga tadi ada bersayap putih. Iya, ya. Ini sosok seperti apa? Sebetulnya kalau makhluk gaib, ya di Al-Baqarah ayat 3 manusia mukmin harus percaya gaib. Allah maha gaib, malaikat makhluk gaib, jin makhluk gaib, roh nenek moyang kita roh gaib. Yang masalah tinggi besar itu adalah minal jin. Berarti yang ada pertama di alam dunia adalah jin dulu, baru Adam. Nah, kalau yang bersayap mungkin juga malaikat. Atau mungkin jenis dari makhluk astral yang energinya Oh iya, putih jelas. ya. Ya, Maksudnya? energinya putih. Mbak Cita bagaimana peserta kita dalam keadaan yang seperti apa kondisinya saat ini? Sebenarnya untuk peserta sendiri, karena di luar lokasi uji nyali, dia sudah terbiasa melakukan aktivitas yang mengasah mentalnya secara spiritual. Dan keberadaan peserta sendiri menantang. Jadi apapun yang peserta bawa dari luar, ini sebenarnya bersifat lebih untuk mempersiapkan keberadaannya di lokasi uji nyali. Jadi dia siap dalam kondisi apapun.
selanjutnya di Masih Dunia Lain. Udah makhluk 3 lagi datang. Makhluk 3 berkeliling. Tangannya besar.
di masih dunia lain. Saya bantu. Ya, kasih aku lagi. Wak, minta minum, Wak. Bismillah. Allah, ya energi bumi dan langit, bantulah orang ini supaya sehat lagi semani, soleh, keluar dari badan kamu. Pemirsa, peserta kita tidak dapat berada di sini karena masih dalam proses pemulihan. Dan sekarang kita akan membahas sedikit mengenai apa saja yang sudah dialami oleh peserta kita saat berada di lokasi uji nyali. Pak Idu, Ya, bisa menjelaskan apa yang sudah dialami oleh peserta kita? awalnya tadi ada, jadi gamelan bisa ada Terbang. suara terbang. Itu adalah kekuatan. Ini energi baru masuk, Pak Idu. Ya, energi baru masuk itu. Energi baru masuk langsung Menimbulkan satu Menimbulkan keanehan ya pada keanehan. gonggong yang ada di ya lokasi. ya ya.
Ini menandakan bahwa energi tersebut memasuki lokasi uji nyali. Iya, jelas. Kita melihat sedikit, Pak. Ini menimbulkan reaksi ya, Pak Idu ya? Iya, Di saat menimbulkan. gong berterbangan, peserta Iya. pun Iya. refleks. Iya, itu energi mulai datang. Mbak Citra sendiri melihat saat energi yang Pak Idu katakan masuki ruangan uji nyali. Ini juga Mbak Citra melihat aura dari peserta ini menyusut di saat itu. Sebenarnya bukan menyusut, Mas Rudi. Jadi pada saat terjadi gamelan itu terlempar ke arah peserta, itu energi yang sudah dikumpulkan peserta dari awal itu seperti pecah, memudar. Jadi langsung pecah. Nah, nggak lama kemudian langsung berubah agak menipis kecoklatan. Jadi terkejut. Pak Idu, energi yang masuki ruangan uji nyali ini begitu besar sepertinya, besar sekali. Jelas besar sekali. Dan begitu terlempar ke Bonang, jadi dia itu terpental dan kaget. Nah, berarti besar sekali di energinya di ruangan tersebut. Di sini Pak Idu kita akan melihat juga kembali di mana peserta kita saat-saat tidak sadarkan diri Iya, di lokasi uji nyali. Ya, Pak Idu, sebetulnya apa yang membuat peserta kita yang mempunyai kekuatan juga ya, Iya. ini akhirnya tidak dapat sadarkan diri. Ya, karena begini awalnya dia itu menantang, jadi penasaran, makanya timbul Pak Idu bermacam-macam energi. Perbedaannya sendiri Pak Idu peserta kita yang kejadian lebih dulu ya, yang dahulunya peserta kita dapat bertahan walaupun sempat dibanting-banting juga. Iya. Ya, Mbak Citra melihat kondisi peserta kita setelah melewati uji nyali ini. Ya, pada saat kita menjemput itu saya terus terang sempat kewalahan karena ini benar-benar di luar dugaan. Terus terang tenaganya luar biasa. Saya coba cek nadinya, Mas. Itu pembuluh darahnya masih terlalu cepat detaknya, hipertensinya tinggi. Yang dikhawatirkan jika dilanjutkan itu bisa stroke karena sudah terlalu berlebihan secara Dan fisik. akhirnya kita di sini bertiga memutuskan memang untuk menjemput peserta Pak Idu ya. Iya, iya. Waktunya tepat pada saat itu ya. Ya. Nah, kalau menurut Pak Edo sendiri, jika ini dilanjutkan, Waduh, kira-kira bagaimana, Pak? bahaya. Kita nyatakan memang peserta selesai di malam yang pertama. Iya. Kondisi peserta memang dalam keadaan baik sampai saat ini Pak Idu ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Idu atas keterangannya, Mbak Citra juga atas penjelasannya. Pemirsa, karena kondisi peserta yang tidak memungkinkan, kami dan tim Masih Dunia Lain memutuskan untuk tidak melanjutkan uji nyali di malam selanjutnya. Tetap nantikan Masih Dunia Lain selanjutnya. Sosok makhluk yang menghajar saya dari belakang, dari depan, lama-kelamaan ya memasuki tubuh saya. Saya sekarang lebih berat. Saya terima tantangan saya, ibaratnya bukannya saya menantang, tapi saya ingin mencoba sebesar mana kekuatan saya begitu.